SKI Nabi Muhammad SAW dalam masa asuhannya. Sesuai adat kebiasaan bangsa Arab bahwa anak-anak yang baru lahir disusukan kepada wanita-wanita desa. Mengapa harus wanita desa? Karena suasana di desa yang tenang dan udaranya yang bersih sangat baik untuk pertumbuhan anak-anak. Selain itu, pergaulan para penduduk desa juga sangat bagus. Saat Nabi Muhammad lahir, ibu-ibu dari desa Sa'ad datang ke Mekah menghubungi keluarga-keluarga yang akan menyusukan anaknya. Desa Sa'ad letaknya kira-kira 60 km dari Mekah dan dekat dengan Taif. Desa itu juga letaknya di daerah pegunungan yang udaranya tidak terlalu dingin maupun panas. Dan di antara ibu-ibu itu ada salah satu wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Ia berharap bisa menemukan anak orang kaya dan mengasuhnya. Namun ia tidak mendapatkan anak orang kaya, melainkan hanya seorang anak yatim dari keluarga miskin. Dialah Muhammad. Ketika menemui Aminah, ibunya Nabi Muhammad, ia belum mengambil keputusan karena Aminah juga orang miskin. Miskin seperti Halimah As-Sa'diyah. Lalu Halimah menemui suaminya yang bernama Haris. Halimah berkata bahwa ia telah keluar masuk lorong untuk mencari anak asuh. Tetapi Halimah tidak menemukan anak kecuali seorang anak yatim. Meskipun sama-sama miskin, Halimah mengatakan bahwa ia tertarik untuk mengasuh anak itu. Anak itu memiliki wajah yang berseri-seri serta pandangannya tajam. Dan akhirnya Halimah pun mengambil Nabi Muhammad untuk disusui dan diasuhnya. Aminah dan Abdul Muthalib pun melepaskan dengan senang hati. Dengan mengasuh Muhammad, Halimah As-Sa'diyah berharap keluarganya mendapat berkah. Dan akhirnya harapannya menjadi kenyataan. Halimah As-Sa'diyah mendapat berkah dan rezeki karena kehadiran Muhammad. Keluarganya menjadi bahagia. Berkah rezekinya antara lain: pertama, kambingnya menjadi gemuk-gemuk dan banyak menghasilkan susu. Kedua, rumput yang digunakan menggembala tumbuh dengan subur. Di masa kanak-kanak, Muhammad menunjukkan tanda kenabian. Usia 5 bulan sudah pandai berjalan, usia 9 bulan sudah pandai berbicara, dan usia 2 tahun sudah bisa dilepas menggembala kambing bersama anak-anak Halimah. Saat tiba waktunya, Halimah mengembalikan Muhammad pada ibunya. Halimah merasa berat hati akan berpisah dengan anak asuh yang berkah. Aminah sangat senang melihat anaknya kembali dengan segar bugar. Perpisahan Halimah dan Muhammad berlangsung tidak lama dikarenakan kota Mekah diserang wabah penyakit. Demi keselamatan Muhammad, Aminah kembali menyerahkan Muhammad kepada Halimah. Pada masa asuhan kali ini timbullah keajaiban lagi. Anak-anak Halimah sering mendengar suara orang memberi salam pada Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Padahal tidak ada seorang pun yang mereka lihat. Suatu hari, Dimrah, anaknya Halimah, pulang bermain sambil menangis. Dimrah berkata, ada orang yang menangkap Muhammad. Badannya besar dan berbaju putih. Halimah pun bergegas menyusul Muhammad. Sesampainya di sana, ia melihat Muhammad tengah sendirian menengadah ke langit. Setelah ditanyai Halimah, Muhammad berkata, ada 2 malaikat turun dari langit. Mereka memberi salam padaku, lalu membaringkanku, membuka bajuku, membelah dadaku, dan membasuhnya dengan air yang mereka bawa, lalu kembali menutup dadaku. Aku tidak merasakan sakit dan tidak ada bekasnya. Kedua malaikat itu baru aja menghilang ke angkasa. Air yang dibawa kedua malaikat untuk membasuh dadanya Nabi Muhammad itu adalah air dari surga. Jadi kisah itu terjadi saat Muhammad berumur 4 tahun dan sedang bermain dengan anaknya Halimah.
Dan yang membelah dadanya Muhammad adalah malaikat Jibril. Hatinya Muhammad diletakkan di bejana emas, hatinya dibasuh dengan air zam-zam lalu diletakkan kembali di tubuh Muhammad. Melihat peristiwa itu, anak Halimah berlari terbirit-birit karena terkejut dan mengadu pada Halimah, dan akhirnya Halimah pun bergegas berlari melihat Muhammad. Malaikat Jibril membelah dadanya sebanyak 4 kali. Sembari membersihkan kotoran yang ada di hati Nabi, Jibril berkata, "Ini adalah bagian setan darimu." Bagian setan yang dimaksud Jibril adalah segala macam penyakit hati yang umum menjangkiti setiap manusia, seperti iri, dengki, sombong, pamer, dan lain sebagainya. Setelah Jibril selesai membersihkannya, hati tersebut diletakkan di tubuh Nabi sesuai dengan tempatnya dan kembali normal seperti semula. Sejak kejadian itu, Halimah merasa takut dan tidak mampu lagi mengasuh Muhammad. Jadi di usia 4 tahun itulah Muhammad ia kembalikan kepada Aminah, ibunya Muhammad. Peristiwa serupa terbelahnya dada Nabi Muhammad terulang kembali saat Nabi Muhammad berusia 10 tahun atau mendekati usia taklif yang disebut mukallaf. Suatu hari Aminah membawa Muhammad berziarah ke makam ayahnya di Yasrib, Madinah, dengan ditemani pembantu bernama Ummu Aiman. Selesai berziarah dan mengunjungi keluarga di Yasrib, mereka pulang ke Mekah. Setibanya di kampung Abwa, Aminah mendadak sakit. Kampung itu jaraknya kurang lebih 37 km dari Yasrib. Beberapa hari kemudian Aminah meninggal dunia dan dimakamkan di kampung Abwa. Tiba di Mekah, Abdul Muthalib menyambut kedua tangan Muhammad dan Ummu Aiman dengan rasa haru dan duka. Karena di usia 6 tahun Muhammad telah menjadi yatim piatu. Muhammad lalu diasuh Abdul Muthalib, kakeknya. 2 tahun kemudian kakeknya meninggal karena sakit tua. Lalu Muhammad diasuh pamannya bernama Abu Thalib. Di antara paman-pamannya hanya Abu Thalib yang menyerupai kakeknya. Walaupun miskin, ia disegani dan dihormati oleh masyarakat Quraisy. Jadi singkatnya, di usia 6 tahun Muhammad diasuh kakeknya dan di usia 8 tahun diasuh pamannya. Tugasnya adalah, silahkan kalian tulis nama kalian dan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar, ditulis di buku tulis SKI ya. Jika sudah selesai, silahkan difoto dan kirim ke ibu guru sebelum jam 7 malam.